سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman la nabiyya ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah kita tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah di akhir-akhir Ramadan ini. Jamaah salat subuh Masjid Darul Ihsan insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya ini sebuah renungan buat kita semua untuk bagaimana kita selalu muhasabah, menintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana amal ibadah yang kita kerjakan? Karena jelas Ramadan akan meninggalkan kita semua. Tentu sudah banyak kekurangan, kesalahan yang kita lakukan. Maka kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, atau orang yang merugi di dalam pelaksanaan ibadah ini? Kita tidak tahu besok atau lusa Allah memanggil kita, dan perjalanan itu sangat jauh dan jauh sekali. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, 124 nabi, 313 rasul, perjalanannya di alam barzah, di alam kubur, jauh dan jauh, yang itu harus kita lalui. Maka ini harus kita mantapkan keimanan kita. Kita harus mempertahankan Islam kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sifat ihsan di dalam sanubari kita yang paling dalam selalu ada. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima. Wahai orang-orang yang beriman, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita selalu muhasabah, merenung dan merenung. Karena hari esok kita tidak tahu, dan Allah itu menghitung bagaimana perjalanan kita, dan itu nanti akan berikan kita wa isas-suhuf nusirat, rapor-rapor kita. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika ia memberitahukan para sahabat bahwa kita ini dalam majelis ini harus kita muliakan. Majelis ini adalah merupakan taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itu datanglah seorang yang tidak dikenal, berbaju putih-putih bersih sekali, rambutnya hitam dan hitam sekali, lalu mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lututnya didekatkan kepada lutut Rasulullah dan memegang paha Rasulullah. Dan Rasulullah ditanya oleh yang tak dikenal, "Ma huwa Islam?" Dan Rasulullah menjawab, "Al-Islam
syahadatan alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan sekedar ucapan, tapi harus betul-betul mentahqiqkan di dalam hati kita, memasukkan kebesaran-kebesaran Allah, mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk demi untuk mendapatkan kejayaan, kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian mendirikan sholat, karena sholat itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi dia adalah kebutuhan kita. Kemudian keluarkan zakat sebagai pembersih jiwa, pembersih mensucikan harta kita. Kemudian puasa, bagaimana puasa itu sebagai benteng perisai jihad bagi kita, dan melaksanakan ibadah haji sebagai tamu Allah untuk berkunjung ke rumahnya. Lalu orang itu menjawab, as-siddiq, benar. Lalu para sahabat heran pada waktu itu, orang yang bertanya dia membenarkan. Ada apa ini? Bahasa kerennya sekarang tetap sudah tahu nanya. Ini pasti bukan orang biasa itu. Kemudian orang itu bertanya lagi, ma huwa iman? Rasul menjawab kembali, al-iman atu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa khair wa syarr. Iman itu apa yang kita ucapkan? Keimanan itu tetap keimanan itu tiada Tuhan selain Allah. Beriman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat dan takdir Allah, qada dan kadarnya, yang baik dan buruk, itu iman. Kemudian dia membenarkan lagi, maka terheran-heran sahabat. Kemudian dia bertanya lagi, bahwa al-ihsan. Rasulullah menjawab, al-ihsan anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, yakinlah Allah melihat kita. Ini pokok bahasan kita subuh ini agar kita pertahankan, karena Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Jangan sampai kita yang meninggalkan Ramadan, karena itu suatu kesia-siaan. Karena Ramadan akan selalu berdoa kepada kita, mana umat Nabi Muhammad, sehatkan dia, panjangkan umurnya, semoga Ramadan tahun depan akan bertemu dengan saya. Karena kita tahu daripada Ramadan itu yang awalnya adalah bulan rahmat, pertengahnya adalah maghfirah, pengampunan Allah, dan terakhirnya adalah itqu minan nar, pembebasan daripada api neraka. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya kita betul-betul mukasyafah. Ada tirai, ada dinding yang harus kita masuki untuk memasuki daripada ruang waktu yang kita jalani nanti, sehingga nanti kita bisa musyahadah. Ada persaksian diri kita yang awalnya alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Kita sudah bersaksi di waktu alam rahim kita. Maka Allah hidupkan kita dengan kesaksian itu bahwa Allah adalah Tuhan kita. Makanya ketika kita beribadah, kita harus bagian mantapkan hati inilah, ya Allah, mungkin ibadah sholat subuh ini yang terakhir saya laksanakan pada saya. Ilahi anta maksudin waridaka antal matlub. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak mungkin kita melihat wajah Allah ketika kita beribadah, kecuali kita sudah melalui suatu kajian-kajian, sudah mantap syariat kita, sudah mantap daripada torekat kita, sudah mantap daripada hakikat kita, ma'rifat kita, mungkin bisa kita melihat bagaimana sih wajah Allah. Itu pun secara batin, karena secara zahirnya Nabi Musa alaihissalam sendiri tidak mampu melihat wajah Allah. Mendengar aja suaranya di waktu Bukit Tursina, di Bukit Sinai, dia langsung pingsan. Tapi kita belajar dan belajar, kalau sudah mantap syariat kita, kita belajar tarekat. Ibaratnya syariat itu adalah safina, seperti kapal. Tarekat itu adalah jalannya, lautan yang dilalui kapal tadi. Hakikatnya mana ada intan mutiara di bawah laut, itu yang harus kita ambil untuk menjemput ma'rifah, pengenalan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Mustahil kita mengenal siapa itu Allah kalau kita tidak kenal diri kita. Siapa diri kita?
kita diri ini adalah abdi Allah. Yang jasmani lahirnya adalah dari api, air, angin, tanah. Tapi itu secara biologis lagi. Hanya biologis aja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak mungkin kita bisa hidup tanpa api, air, angin, tanah. Tapi secara batinnya kehidupan kita akan berjalan, ruh ini ia tidak akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembalikan dia dengan ya ayat nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fil ibadi. Maka dari itu, dengan jalan ini yang kita tempuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus pertahankan dan pertahankan. Sehabis selesai Ramadan ini, istiqamah kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tadarus tiap malam, puasa tiap hari, ya. Ibadah di malam hari kita harus pertahankan. Puasa yang sebenarnya yang tiap hari itu adalah puasa batin kita. Puasa batin adalah bagaimana kita menjauhi, mengeluarkan daripada penyakit-penyakit kalbu, kesombongan, riya, pamer, ghibah. Itu yang puasanya yang harus kita terapkan terus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan istiqamah itu insyaallah al-istiqamatu wa khairu min alfi karamah. Kita mendapatkan karamah lebih baik daripada wali Allah, kekasih Allah. Bagaimana tumbuhnya istiqamah? Wal istiqamah wal isbatul karamah wa innahu karamah. Tumbuhnya suatu karamah itu bagaimana kita tumbuhkan daripada langgengnya ibadah kita yang kita kerjakan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hal yang perlu kita kerjakan, yang kita sampaikan. Namun itulah bagaimana kita terus dan terus, bagaimana apa yang kita tahu kita belajarlah, bagaimana mengamalkan. Insyaallah man alima ilman waratha ilman malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui walaupun sedikit, insyaallah Allah akan mewariskan ilmu yang tidak dia ketahui, seperti ilmu laduni, ilmu keberkahan ilmu ada di diri kita ketika kita ikhlas beramal. Mungkin demikianlah yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti di Ramadan yang akan datang dengan Ramadan yang lebih baik. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mas. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi wa sultani. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kami ya Allah. Semoga bukan kami yang meninggalkan Ramadan ya Allah. Ramadan yang tiap hari di mana kami mengerjakan setiap amal dilipat gandakan pahalanya ya Allah. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni ya Allah. Diampuni ya Allah. Diampuni ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya hari Senin ya Allah, kami tengah mendadakkan tangan menghibah kepada-Mu ya Allah. Kami ini tidak layak buat surga-Mu ya Allah, namun kami juga tak sanggup menahan daripada siksa api neraka ya Allah. Untuk itu ya Allah ampunilah kami, karena dosa-dosa kami tak terhitung ya Allah, bagaikan pasir di pantai. Untuk itu ampuni kami ya Allah. Allahumma jubaraka bi syahr Ramadan wa syahr siyam lil mu'minin wa syahr rahmah wal mubarak wal maghfiratu minan nar wa ballighna ya Allah fi lailatul qadar wa ballighna ya Allah fi lailatul qadar ya Allah wa ballighna fi lailatul qadar wanshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiy ummi wa ala alihi wasallam wa baraka wa sallam min fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi bisabil haqqi dinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu